Tapi nggak lama pas mamanya datang, adiknya datang, bapaknya juga datang, bener-bener datang dah, pokoknya sekeluarga semua keluar gitu ya. Ternyata itu ular yang dilihat sama si Jenny, tau gak sih Oi? Ternyata dilihat sama ayahnya adalah sumpit. Hai Oi, selamat datang di Mistis dan kita masuk lagi ke sesi cerita mistis. Cerita mistis kali ini nih Oi, datang dari seseorang yang kita sebut saja namanya Jenny. Jadi nih Oi, keluarga si Jenny ini tuh mengalami hal mistis ketika mereka tuh menemukan sebuah kotak yang berisikan sepasang sumpit berukiran ular di depan rumahnya. Nah, kira-kira seperti apa cerita mistis yang dialami oleh keluarganya si Jenny ini? Penasaran kan Oi? Oke, langsung aja. Tuh lanjut mistis ke mistis. Jadi nih Oi, ceritanya kayak gini Oi. Jadi suatu malam si Jenny itu baru aja pulang kerja. Itu tuh sekitar jam 12 malam. Jadi bener-bener tengah malam banget kan. Nah, ya udahlah kan dia pulang masuk ke dalam rumah, beres-beres gitu ya seperti biasa. Nah, ketika dia tuh selesai beres-beres dan bergegas untuk tidur Oi, ternyata dia mendengar suara bel. Bayangin Oi, jam 12 malam ada orang yang mencet bel. Kayak ngapain? Mau namu jam 12 malam? Kayak kenapa malam-malam gitu kan? Nah, karena si Jenny ini tuh kayak masa iya sih ada orang jam 12 malam namu? Ya udah akhirnya dihiroin sama dia Oi. Dia bergegas untuk lanjut tidur. Tapi semakin lama itu bunyi bel tuh malah merasakan. Terus aja bunyi teng nong teng nong teng nong teng nong. Ya udah kan karena dia juga ngerasa terganggu, akhirnya dia pergi keluar. Dan tahu apa yang dilihat sama si Jenny? Ternyata di luar rumahnya kagak ada siapa-siapa. Padahal tadi tuh ada yang mencet belnya jam 12 malam. Siapa coba kan? Ganggu banget gitu ya. Dan pas dia cek keluar ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan yang anehnya lagi, itu suara bel kan bener-bener kayak ngeganggu banget kan. Bunyi tenong tenong tenong. Keluarganya tuh kagak ada yang bangun. Cuman dia doang yang ngedenger. Entah mungkin karena keluarganya tuh udah terlelap tidur kali ya, makanya nggak ngedenger itu suara bel. Atau mungkin aja si Jenny doang yang bisa ngedenger itu suara bel. Kayak makin horor kan gitu ya. Nah yaudah kan, pas dia menutup pintu Oi, disinilah dia menemukan sebuah kotak kayu di bawah pintunya. Padahal tadi pas dia buka kagak ada. Pas dia nutup itu kotak kayu ngeganjel pintunya. Ukurannya tuh kayak 17 kali 5 gitu ya, nggak besar-besar banget, nggak kecil-kecil banget gitu ya. Ya udah kan dia ambil itu kotak kayu, pas dia buka ternyata isinya adalah sepasang sumpit yang terbuat dari kayu. Si Jenny bingung dong, kok bisa-bisanya ada sepasang sumpit di luar rumahnya. Hah? Sumpit? Sumpit siapa? Kok bisa-bisa ada di bawah pintu ya? Perasaan tadi gue buka pintu kagak ada ini sumpit. Tapi kok tadi pas nutup pintu kok ngeganjel ya? Terus aja kan sama dia diperhatiin tuh sumpitnya. Nyata di atas kepala itu sumpit tuh kayak ada ukuran ular gitu. Kayak macam melingkar dari atas hampir ke tengahnya gitu. Tapi yang bikin merindingnya lagi, semakin lama dia merhatiin itu sumpit, dia ngerasa kayak itu ular tuh kayak hidup. Kayak bener-bener nampak seperti ular beneran. Ya sontak dong si Jenny ini tuh kaget. Ya ampun, kok kayak hidup ya? Masa sih? Kok tadi kayak hidup ya ularnya ya? Ah udah, gue taruh aja di bawah. Ya udah kan, karena dia merasa takut. Akhirnya itu kotak sumpit sama itu sumpitnya ditaruh lagi di bawah. Dia nutup lagi pintunya, dia masuk ke dalam rumah dan bergegas untuk tidur. Kemudian lanjut di keesokan paginya, dimana si Jenny itu mau berangkat kerja ya. Ternyata itu kotak sumpit yang semalam sama dia ditaruh lagi di bawah pintu kagak ada. Hilang. Bener-bener dia kagak tahu siapa yang ngambil itu kotak sumpit. Sampai di mana malam harinya, ketika mamanya si Jenny itu lagi nyiapin makan malam. Ya si Jenny kan bergegas kan ke meja makan. Ternyata Oi, dia melihat kotak sumpit yang semalam dia taruh di bawah pintu itu ada di atas meja makan. Oh, jadi kotak sumpitnya mama yang ambil mah. Sambil nyiapin makanan, mamanya si Jenny ngejawab, iya kak, tadi siang pas mama ke rumahnya Bu Rika, mama ngeliat itu kotak sumpit di bawah pintu. Pas mama buka ternyata isinya sumpit. Mama pikir itu punya kamu atau punya adek. Ya udah akhirnya mama ambil. Di situ si Jenny terbengong karena apa Oi? Mamanya bilang apa tadi? Siang mamanya nemu itu kotak sumpitnya. Sedangkan tadi pagi pas si Jenny pergi kerja, dia kagak nemu itu kotak sumpit. Kagak ada. Dipikir dia mungkin udah diambil sama mamanya. Tapi ternyata mamanya baru ngambil itu kotak sumpit di siang harinya pas mau ke rumahnya Bu Rika. Jadi Bu Rika ini tuh kayak tetangga dia di komplek di situ Oi. Ternyata mamanya itu nemunya siang hari. Oi. Mah, itu bukan punya aku. Apa punya kamu, Dek?
Enggak kak, bukan punya aku. Udah mah, mendingan dibuang aja ya. Soalnya, itu aku nemu kotak sumpit malam hari tadi. Pas pulang kerja tuh aku ngedengar ada orang mencet bel. Aku pikir aku salah denger, tapi semakin lama kok bunyinya semakin keras. Ya udah akhirnya aku keluar, ternyata nggak ada orang. Tapi di bawah aku nemuin itu kotak sumpit. Dan pas tadi pagi aku berangkat kerja, aku tuh nggak ngeliat itu kotak sumpit. Aku pikir diambil sama mama. Ternyata mama ngambil kotak sumpit itu di siang hari. Jadi pagi hari tadi kemana? Udah mah mendingan dibuang aja ya. Aku bener-bener ngerasa gak enak banget sama itu kotak sumpit. Akhirnya karena kejanggalan tersebut, itu kotak sumpit sama itu sumpitnya dibuang sama mamanya si Jenny ke tong sampah yang ada di depan rumahnya. Dan tuh kan semuanya kembali seperti suasana yang sebelumnya. Dan kemudian lanjut di keesokan harinya lagi nih. Oh jadi kan tadi malam nih, ini lanjut lagi di keesokan harinya. Itu tuh sekitar jam 3 sore, dimana si Jenny itu baru pulang kerja. Dan ketika dia tuh lagi nutup pagar rumahnya, jadi dia baru pulang nih, nutup pagarnya kan, jebret, ditutup pagarnya kan. Tiba-tiba aja pas dia ngebalik badan ke arah rumahnya, dia ngelihat ada 2 ular kecil yang keluar dari dalam rumahnya ke arah semak-semak di depan rumahnya. Ya karena si Jenny ini tuh takut banget sama ular, akhirnya dia teriak-teriak, "Mama, ayah, mama, ayah." Ya pokoknya kayak gitulah ya. Agak boleh teriak-teriak banget sih soalnya dari tetangga, oi. Nah sampai akhirnya ibunya, bapaknya, sama adiknya keluar. Ada apa Jen? Kok teriak-teriak sih? Itu mah tadi Jenny ngelihat ada 2 ular kecil keluar dari dalam rumah ke arah semak-semak itu. Yang benar kamu Jen, salah lihat kali. Beneran ya, Jenny nggak bohong. Masa aku salah lihat sih? Sumpah, tadi tuh aku ngelihat 2 ular kecil ya, beneran ular. Kak tadi siang pas aku pulang sekolah juga, aku ngelihat kak ada 2 ular kecil. Aku pikir tuh aku salah lihat kan. Ya udah akhirnya aku masuk aja. Ternyata beneran nih kak. Tuh kan ya, beneran ada. Kemudian ayahnya, ibunya si Jenny pun bergegas mencari itu ular di semak-semak depan rumahnya itu. Tapi hampir 1 jam mereka nyari itu keberadaan 2 ular itu, mereka kagak nemu juga. Beneran udah disisirin di pinggiran temboknya itu, mereka kagak nemu juga. Padahal nih ya, kata si Jenny itu ularnya masuk ke semak-semak ke depan rumahnya itu. Nah posisi depan rumahnya itu dipagarin sama tembok yang tingginya itu hampir 1 meter. Tapi itu ular kagak ada. Ya kan harusnya ya, kalau misalkan itu ular berada di semak-semak itu tuh harusnya tuh ada di pinggiran tembok itu. Tapi kagak ada. Oh my, Tapi kalian tahu gak sih, pas mamanya si Jenny itu masuk ke dalam rumah, karena kan hampir 1 jam ya nyari itu ular. Ya ibunya aus, aus pengen minum gitu ya. Pas dia masuk ke dalam rumah, pergi ke dapur, ternyata mamahnya nemuin kulit ular di bawah meja makan. Oh my, beneran kulit ular. Jadi kayak macam kulit ular yang habis ganti kulit gitu. Bukan kulit yang bisa dibikin jadi tas, bukan. Kalau kayak begitu mah gue juga mau. Ini mah bukan, beneran kulit ular gitu, kayak habis ganti kulit. Oh my, Nah karena adanya penemuan kulit ular itu, mereka tuh mulai yakin kalau misalkan si Jenny itu beneran ngelihat ada ular. Akhirnya mereka tuh panggil lah pawang ular buat nyari itu ular, karena sama mereka dicari itu kagak ada. Barangkali sama yang ahlinya bisa ditemuin kali ya. Pas itu pawang datang ke rumahnya, dan ternyata udah dicari juga hampir 1 jam, bener-bener teliti banget. Mereka tuh yakin banget kalau misalkan ular yang dilihat sama si Jenny itu kagak ada. Bahkan pawang ular itu bilang kalau misalkan rumah mereka tuh bersih daripada ular, bener-bener kayak kagak ada jejak digital. Kok jejak digital? Kayak kagak ada tanda-tanda kehidupan ular yang masuk ke dalam rumahnya atau tinggal di rumahnya. Sementara mamanya nemuin itu kulit ular. Oh my, Dan yang lebih merindingnya lagi nih, ternyata pawang ular itu bilang kalau misalkan itu kulit ular yang ditemuin sama mamanya si Jenny ternyata adalah kulit ular untuk ukuran ular yang besar. Oh my, jadi bukan kulit ular untuk ukurannya kecil. Sementara adiknya sama si Jenny itu kan ngelihat ular ukurannya kecil kan. Nah mamanya ini nemu kulit ular yang ternyata ukurannya untuk ukuran ular yang besar. Oh my, Dan tuh kan, apa yang dibilang sama pawangnya kagak ada ular, kagak ada gitu. Ya udah mereka tuh mulai tenang gitu. Walaupun mereka juga kayak ya siap siaga lah, barangkali si Jenny atau keluarganya ngelihat ada ular lagi, jadi bisa siap siaga gitu ya. Nah sementara itu kulit ular yang ditemuin sama mamanya si Jenny dibungkus pakai kantong plastik hitam gitu, terus dibuang sama si Jenny di tong sampah di depan rumahnya. Walaupun permasalahan ular itu sudah selesai ya, tapi jangan salah hal mistisnya tuh masih berlanjut sampai malam harinya, dimana ketika si Jenny tuh mau minjem laptop adiknya. Jadi dia tuh mau ngerjain tugas kerjaan gitu pakai laptop gitu. Nah dia pergi ke kamar adiknya, tapi ternyata pas dia ngelewatin dapur
dapur. Jadi posisi kamar adiknya tuh di sini, nah dapur di sini. Jadi otomatis kalau misalkan pingin ke kamar adiknya itu harus ngelewatin dapur. Sementara di depan dapurnya tuh ada meja makan. Nah ketika si Jenny ngelewatin itu meja makan, ternyata si Jenny ngelihat ada 2 ular kecil di atas meja makan. Oh my, oh ya sontak dong, oh si Jenny bener-bener teriak-teriak karena memang yang dilihat sama dia tuh ular beneran. 2 ular kecil di atas meja makan. Dia udah mastiin kayak, hah, itu bukan ular, bukan. Tapi tetap aja itu ular, beneran ular. Tapi nggak lama pas mamanya datang, adiknya datang, bapaknya juga datang, bener-bener datang dah. Pokoknya keluarga semua keluar gitu ya. Ternyata itu ular yang dilihat sama si Jenny, tau nggak sih, oi? Ternyata dilihat sama ayahnya adalah sumpit. Berubah jadi sumpit, padahal dilihat sama si Jenny itu tuh ular. Ternyata itu tuh berubah jadi sumpit. Nah tahu kan oi, sumpit yang mereka temuin tadi malam itu, ternyata itu tuh ada di atas meja makannya lagi. Jadi itu sumpit itu tuh adalah sumpit yang berukuran ular itu. Oh my, oi kok bisa ya ada di atas meja makan? Padahal kan dibuang kan sama si Jenny. Ya kayaknya ini ada yang nggak beres deh. Mama harus telepon kakak kali ya. Soalnya ini bener-bener udah di luar nalar banget. Soal itu ular nggak ada. Sekarang itu sumpit ada di atas meja makan. Ini bener-bener aneh banget ya. Bentar ya, mama ambil telepon dulu. Akhirnya mamanya si Jenny telepon kakaknya atau uangnya si Jenny kan untuk nanya gitu ya, siapa sih yang berbuat ini? Ini tuh kenapa sih, ada apa ini? Soalnya aneh banget gitu ya. Nah udah akan diceritahu sama uangnya si Jenny. Ada kali hampir 1 jam oi untuk nyari tahu siapa sih yang berbuat ulah itu gitu ya. Nah pas hasilnya keluar, ternyata hasilnya adalah sungguh di luar nalar. Bener-bener nyeremin banget oi. Ternyata ada sosok siluman ular yang mau kenalan sama bapaknya si Jenny. Oh my, oh bener-bener pengen kenalan gitu, pengen tahu gitu. Nah itu 2 sumpit tuh katanya adalah prajuritnya gitu, untuk cari tahu lah kayak aktivitas bapaknya tuh sehari-hari ngapain ya kan, siang ngapain, pagi ngapain, sore ngapain gitu ya. Ya karena si siluman ular ini tuh pengen kenalan sama bapaknya. Nah katanya juga kulit ular yang ditemuin sama mamanya si Jenny, ternyata itu punya kulit ular si siluman ular itu. Jadi dia tuh kayak macam ratunya. Nah 2 sumpit itu tuh adalah prajuritnya atau kayak kawalannya gitu. Oh my, dan kabar baiknya nih oi, ternyata si siluman ular itu tuh nggak berbuat jahat, baik banget dia, cuma pengen kenalan doang. Dan berhubung dia tuh tahu kalau misalkan bapaknya si Jenny udah punya istri, akhirnya dia mundur, tapi masih iseng-iseng gitu, kayak masih pengen kenalan. Nah makanya kan muncul lagi itu sumpit ularnya, terus berubah lagi lah jadi ular, muncul lagi berubah lagi gitu kan. Pokoknya nakut-nakutin lah, karena memang pengen kenalan, walaupun dia tuh udah tahu kalau misalkan bapaknya si Jenny tuh udah punya istri. Ya namanya juga siluman ya, manusia aja suka banget jahil, apalagi siluman. Sampai di mana uangnya si Jenny tuh nyuruh untuk ngebuang itu sumpit ke area perairan gitu, atau kayak sungai-sungai gitu oi, karena memang habitatnya ular ya di sungai gitu. Jadi makanya si sumpit tersebut harus dibuang ke situ supaya kagak balik lagi. Tapi pas dibuang sama si Jenny, ternyata si Jenny tuh kayak pelin-pelan gitu, kayak lupa, tiba-tiba aja lupa. Nah sumpit itu tuh malah dibuang ke tong sampah yang ada di komplek rumahnya, bukan dibuang ke perairan atau ke sungai gitu, bukan, dibuang ke tong sampah. Nah pas dia balik lagi ke rumah, ternyata bapaknya nemuin itu sumpit ada di kamarnya. Di kamarnya, oi pas bapaknya masuk ke kamar nih, ternyata dia nemuin itu sumpit ada di atas kasurnya gitu. Oh my, oh ya bapaknya kaget, kok bisa-bisanya itu sumpit ada di atas kasurnya dia. Padahal diperintahkan untuk dibuang ke perairan supaya si siluman tersebut tuh nggak ngeganggu lagi. Tapi ternyata kok ada di atas kasurnya lagi. Akhirnya ditanyakan ke si Jenny, Jen, sumpit tadi beneran kamu udah buang ke kali? Kok itu ada lagi ya di atas kasur ayah? Ya ampun ya, Jenny lupa, tadi Jenny buang ke tong sampah, bukan ke sungai. Ya kamu tadi kan disuruh dibuang ke sungai, kok malah dibuang ke tong sampah? Iya ya, maafin Jenny ya. Yaudah sini sumpitnya biar Jenny buang ke kali. Ya udah deh kalau gitu ayah aja yang buang ya. Niat awalnya pingin dibuang langsung ke kali oi, ini kagak, dipatahin dulu sama ayahnya baru dibuang itu sumpitnya ke kali. Ya alhasil bapaknya si Jenny besokannya sakit, perutnya tuh kayak macam ada yang mencengkeram gitu, kayak sakit banget. Nah katanya itu siluman ularnya tuh kagak terima kalau misalkan itu sumpitnya dipatahin, jadi kayak murka gitu oi, marah. Alhasil bapaknya tuh sakit itu tuh selama 3 hari oi, bapaknya bener-bener sakit banget perutnya oi, sampai kayak badannya tuh hampir kurus oi. Ya karena makan minum jadi kagak bisa masuk itu makanan atau minumannya karena sakit perutnya. Dia ngerasa kayak sakit banget. Ya gimana kagak sakit, orang silumannya aja murka banget sama bapaknya karena sumpitnya dipatahin. Nah karena hal itu jadi bapaknya tuh selama 3 hari harus menderita, harus sakit. Tapi beruntungnya setelah 3 hari bapaknya tuh pulih, sehat kembali. Oh my god. Dan dari situlah itu siluman ular kagak ngeganggu lagi keluarganya si Jenny. Dan begitulah ceritanya. Oh my oi, siluman ular oi ingin kenalan sama bapaknya si Jenny, tapi berhubung bapaknya si Jenny udah punya istri, alhasil itu siluman jadi kayak menjauh gitu.
Kagak kebayang nggak kalau misalkan bapaknya Jenny kagak punya istri tuh? Gimana coba tuh? Apakah itu siluman ular akan menjadi ibunya Jenny? Karena kan bisa aja kan bapaknya tuh kayak ngelihat siluman ular tuh kayak manusia biasa. Atau mungkin aja si siluman ular itu tuh berubah jadi manusia gitu kali ya. Mungkin aja sih, kagak tahu juga sih. Ini kebanyakan nonton film sih ya, jadi makin jauh kemana-mana gitu ya. Tapi kagak tahu juga ya, mungkin aja sih bisa gitu kali ya. Bisa kagak sih? Buat kalian yang siluman, coba deh komen di bawah ya. Oh my God. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton cerita mistis kali ini. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita mistis lainnya. Buat kalian semua nih yang suka dengan cerita mistis, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. And if you believe mistis, don't mistis, cause this is mistis. Bye.